Hai sahabat Zahdaf, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua yang menyaksikan video-video saya sehat selalu, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya ya, amin. Nah sahabat semua, sekarang ini saya berada di gunung di daerah Riko, Kelurahan Riko, Penajam Pasir Utara. Sahabat bisa dilihat di sini di kondisi pagi hari ya. Suasananya sangat tenang sekali, sangat sejuk sekali tentunya, dengan udara yang sangat masih alami ya, tidak terbaur dengan polusi. Jadi suasana ini tepat di pinggir jalan ya, di pinggir jalan porosnya di daerah Riko, Penajam Pasir Utara, sahabat. Nah, dan ini adalah jalanan mengarah ke Penajam, sahabat. Dan di belakangnya lagi itu langsung menuju arah IKN Nusantara ya. Nah, dan ini saya berada di jembatan ya sahabat, jembatan gantung tol IKN Nusantara. Nah, dan bisa dilihat di sini pekerjaan memang sudah selesai ya di daerah sini. Jadi jembatan inilah yang menghubungkan antara desa Riko dan desa Maridan, tepatnya di perbatasan ya, perbatasan Penajam dan Sepaku, sahabat. Dan sekarang lanjut ke pembahasan utama. Mengapa Pak Prabowo tidak melewati jalan tol IKN? Salah satunya memang karena jalan tol IKN-nya ini belum siap untuk dilewati, sahabat. Memang kan jalan tol ini hanya sampai di desa Pemaluan saja, tidak langsung nyampe ke IKN-nya. Jadi kan yang kemarin orang-orang pada sibuk lewat dari jalan tol ini, itu hanya nyampe di desa Pemaluan, sahabat. Jadi kita doakan saja semoga di tahun 2026 ini nanti jalan tolnya bisa langsung tembus ke jalan langsung IKN Nusantaranya ya, atau di bundaran Sumbu Baratnya IKN. Dan juga hari Senin itu Pak Prabowo datang ke IKN itu memang tujuannya untuk ini ya, untuk melihat desain IKN, melihat dan mengoreksi desain IKN ya. Jadi memang Pak Prabowo ini meminta otorita IKN dan juga Kementerian Pekerjaan Umum atau PU ya. Beliau ini meminta untuk memperbaiki desain dan fungsi IKN, sahabat. Memang perdana ya, Pak Prabowo ini langsung ke IKN Nusantara, sahabat. Perdana di saat beliau sudah menjadi presiden saat ini ya. Dan juga yang harus sahabat tahu, sebelum kemarin Pak Prabowo itu ke IKN Nusantara, beliau itu ke Balikpapan dulu ya. Di Balikpapan beliau ini sempat meresmikan kilang minyak terbesar yang ada di Indonesia, sahabat. Duh, bangga nak nih, kita punya kilang minyak terbesar yang ada di Indonesia ya saat ini, tepatnya di Balikpapan, sahabat. Nah sahabat, sekarang ini saya berada di jalan porosnya di daerah Riko dan Pemaluan ya, tepatnya di perbatasan. Dan ini adalah saya di jembatannya, sahabat. Bisa dilihat di sini jalan tolnya masih dalam perbaikan. Ini adalah jalanan yang langsung mengarah ke IKN-nya, sahabat. Nah, dan di sebelahnya inilah yang mengarah ke Balikpapan. Jadi di jalan tol inilah kemarin yang ramai ya, pas di hari Nataru kemarin, sahabat. Memang sekarang ini masih dalam tahap ya, tahap pengaspalan. Bisa dilihat di situ yang hitam-hitam itu baru diaspal, sahabat. Kemarin kan belum ya, masih cor-coran pun masih dilewati sama ini mobil kemarin ya. Jadi sahabat jangan tanya ya kenapa kok belum ada yang melakukan pekerjaan, karena memang ini masih pagi sekali, sahabat ya. Alat-alat pun belum beroperasi ya, masih banyak yang istirahat gitu ya.
Dan dari jembatan saya akan lanjut lagi untuk memperlihatkan jalan tol yang baru akan dibuat di sebelahnya jalan tol yang tadi sahabat ya. Nah, sahabat, disinilah lokasinya ya, jalan tol yang baru akan dibuat. Bisa dilihat di sini sudah banyak sekali alat-alatnya ya. Jadi jalan tol ini tepat di sampingnya jalan tol yang tadi, sahabat. Bisa dilihat di sekeliling ini ya, di sekeliling area jalan tol ini dipenuhi dengan pohon sawit, sahabat ya. Bisa dilihat. Dan ini adalah pohon sawitnya masyarakat, sahabat. Jadi orang-orang yang kemarin sudah ketimpa duren, sekarang ketimpa duren lagi nih. Ya karena jalannya ini baru dibuat lagi ya, dan di lokasi yang sama. Menurut sahabat gimana nih? Beruntung apa enggak ya yang punya lokasi di daerah situ yang terkena imbas dari jalan tol ini? Memang dibayar ya, dibayar sesuai SOP-nya di daerah Penajam Pasar Utara ini, sahabat. Oke sahabat semua, sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menyaksikan ya. Jangan lupa ikuti terus di Zahdaf Channel.